Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anindya Widadari Zizi dari kelas 11 EPL nomor absen 4. Di video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu metode dalam SDLC, yaitu Agile. Mulai dari pengertian Agile, prinsip kerja, tahapan, kelebihan, kekurangan, sampai contoh penerapannya dalam dunia nyata. Yuk, langsung mulai! Sebelum membahas Agile, kita harus tahu dulu apa itu SDLC. SDLC atau Software Development Lifecycle adalah proses atau tahapan yang digunakan untuk membuat sebuah perangkat lunak atau aplikasi dari awal sampai selesai. Tujuan SDLC adalah agar proses pembuatan software menjadi lebih teratur, terencana, dan menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Beberapa model SDLC antara lain ada Waterfall, Prototype, Spiral, RAD, dan Agile. Nah, pada video ini kita fokus membahas metode Agile. Agile adalah metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Dalam Agile, proses pembuatan aplikasi dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan iteration atau sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung sekitar 1-4 minggu. Setelah sprint selesai, tim akan mengevaluasi hasilnya lalu melakukan perbaikan jika diperlukan. Metode Agile lebih mengutamakan kerjasama tim, komunikasi dengan klien, perubahan yang cepat, dan pengembangan yang terus berlanjut. Jadi, Agile tidak langsung membuat aplikasi secara keseluruhan sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Agile memiliki beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan. Aplikasi dibuat sesuai kebutuhan pengguna dan terus diperbaiki berdasarkan masukan pelanggan. Yang kedua, fleksibel terhadap perubahan. Jika ada perubahan kebutuhan di tengah proses, Agile bisa menyesuaikan dengan cepat. Yang ketiga, kerja sama tim. Tim developer, desainer, dan klien saling bekerja sama selama proses pengembangan. Yang keempat, ada pengembangan bertahap. Aplikasi dikembangkan sedikit demi sedikit agar lebih mudah diperbaiki. Dan yang kelima yaitu evaluasi rutin. Setelah setiap sprint selesai, tim melakukan evaluasi agar hasil berikutnya menjadi lebih baik. Berikut tahapan dalam metode Agile. 1. Planning. Tahap perencanaan. Tim menentukan tujuan aplikasi, fitur yang akan dibuat, serta pembagian tugas. Contohnya, tim membuat rencana aplikasi toko online. Lalu, 2. Desain. Pada tahap ini dilakukan desain tampilan dan sistem aplikasi. Misalnya, membuat tampilan login, desain menu, dan alur aplikasi. Dan yang ketiga, ada development. Tahap coding atau pembuatan program. Programmer mulai membuat fitur-fitur aplikasi sesuai rencana. 4. Testing. Setelah fitur selesai dibuat, dilakukan pengujian untuk mencari bug atau error. Tujuannya agar aplikasi berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu release. Jika sudah siap, aplikasi dirilis kepada pengguna. Namun dalam Agile, aplikasi masih bisa terus diperbarui. Yang keenam yaitu yang terakhir, feedback dan evaluasi. Pengguna memberikan masukan mengenai aplikasi. Lalu tim memperbaiki dan mengembangkan fitur pada sprint berikutnya. Karena itu, Agile disebut metode yang terus berkembang secara berulang. Di sini saya akan lanjut menjelaskan kelebihan Agile. Metode Agile memiliki beberapa kelebihan, antara lain: A. Fleksibel terhadap perubahan. Jika klien ingin mengubah fitur, Agile lebih mudah menyesuaikan. B. Pengerjaan lebih cepat. Karena dikerjakan per bagian, hasil bisa lebih cepat dilihat. C. Komunikasi lebih baik. Tim dan klien sering berdiskusi selama proses pengembangan. D. Risiko kesalahan lebih kecil karena selalu diuji dan dievaluasi setiap sprint.
Kualitas aplikasi lebih baik. Perbaikan dilakukan terus-menerus sehingga hasil lebih optimal. Selain kelebihan, Agile juga memiliki kekurangan. A. Membutuhkan komunikasi yang intens. Jika komunikasi buruk, proses bisa berantakan. B. Sulit menentukan waktu selesai, karena perubahan bisa terjadi kapan saja. C. Membutuhkan kerja sama tim yang baik. Semua anggota harus aktif dan disiplin. Dan yang terakhir yaitu D. Dokumentasi kadang kurang lengkap, karena fokus pada pengembangan cepat. Contoh penggunaan Agile bisa ditemukan pada pembuatan aplikasi mobile, website, game, dan media sosial. Misalnya, sebuah tim membuat aplikasi chat. Pada sprint pertama, mereka membuat fitur login. Sprint kedua, membuat fitur kirim pesan. Dan sprint ketiga, menambahkan panggilan video. Jadi, aplikasi berkembang sedikit demi sedikit sampai lengkap. Perbedaan Agile dan Waterfall. Kalau Agile itu fleksibel, bisa berubah di tengah jalan, pengembangan bertahap, dan klien terlibat terus. Nah, kalau Waterfall itu, tahapan harus urut, sulit mengubah kebutuhan, cuma selesai sekaligus. Dan yang terakhir yaitu klien tidak terlalu terlibat saat proses. Lalu, mengapa sih metode Agile dianggap lebih fleksibel dibanding metode Waterfall? Nah, jawabannya itu karena Agile memungkinkan perubahan kebutuhan atau fitur saat proses pengembangan masih berjalan, sehingga aplikasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tanpa harus mengulang dari awal. Mengapa sih aplikasi dalam metode Agile dibuat sedikit demi sedikit, bukan langsung sekaligus? Nah, jawabannya itu agar proses pengembangan lebih mudah diperbaiki, lebih cepat diuji, dan tim dapat mengetahui kekurangan aplikasi sejak awal sebelum semua fitur selesai dibuat. Kesimpulannya, Agile adalah metode SDLC yang fleksibel dan dilakukan secara bertahap. Metode ini cocok digunakan pada proyek yang membutuhkan perubahan cepat dan kerjasama tim yang aktif. Dengan Agile, aplikasi dapat terus dikembangkan dan diperbarui sesuai kebutuhan pengguna. Sekian penjelasan tentang SDLC metode Agile. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.